Pada proyek kali ini, Jungut Sari selalu memaksimalkan dari berbagai aspek. Karena sebelum kita memulai progres, kita selalu melakukan bonding, brainstorming, dan hal-hal lain bersama dengan tim produksi lainnya yang ada di balik layar. Di tahap paling awal itu, OTW itu pasti akan memberikan naskah yang sudah ada, naskah garapan dari Teater Kini Bersih langsung. Kalau secara on point, Let's Get Lost ini sebenarnya secara singkat itu menceritakan satu isu di mana mengangkat tentang kebakaran hutan yang semakin meluas, dan di dalam isu tersebut terdapat konflik-konflik yang lain seperti perburuan liar. Cukup menarik untuk diangkat sebagai sebuah cerita operet karena itu juga cukup relate untuk kehidupan kita akhir-akhir ini. Karena Jungut Sari Theater juga rutin dalam mengikuti Operet This Week dari tahun ke tahun, karena bagi kami pertunjukan katalog Dunia Sihir kemarin di UTW 2024, walaupun bagi orang itu adalah pertunjukan yang spektakuler, tapi kita tidak berhenti untuk membuat pembaruan, membuat inovasi. Karena jujur aku sendiri yang juga terlibat di Operet This Week 2024 kemarin juga merasa beruntung karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat di balik layar yang membantu proses dari musikal. Aku sempat agak sedikit gimana ya, awalnya agak mikir kan, karena ini teater udah pasti berbeda kan sama kayak musik pada umumnya yang biasa aku cipta atau aransemen. Tapi aku mikir kayak kenapa nggak dicoba dulu aja gitu. Nah, prosesnya tuh lumayan apa ya, ceritanya bisa dibilang ya ada banyak hal lah, kayak lucu, unik, capek, segala macam, pokoknya campur aduk lah gitu. Tapi tetap fun lah buat aku karena ini termasuk pengalaman baru sih buat aku, buat menggarap lagu-lagu teater yang harus udah terkonsep gitu. Jadi setelah banyak diskusi dengan teman-teman dari Teater Jungut Sari, banyak ide-ide yang muncul ketika ngelihat naskahnya juga, terus juga ngelihat antusias dari teman-teman yang pengen lagu original di pementasan operet. Jadi banyak hal-hal baru yang aku pengen coba bawa di pementasan tahun ini. Shout out untuk Kak Sandy, Kak Faisal, dan juga Kak Jess selaku music director. Dan Jungut Sari seperti biasa juga ingin menampilkan dan juga mengeksekusi sebuah pembaruan di mana pertunjukan operet ini juga bergerak di bagian musikal. Jadi akan menampilkan sebuah operet musikal yang dimana musikal tersebut kemudian kita eksekusi dalam bentuk koreografi, di mana koreografi itu nantinya bisa menceritakan sebuah adegan, bisa menggambarkan sebuah adegan yang ada di cerita tersebut. Jadinya pesan yang ada di musikal itu tidak luput dari penyutradaraan. Jadi bisa dibilang penyutradaraan pada tahun ini juga dikemas dengan cara musikal seperti itu. Jadi bukan hal yang terpisah. Koreografi aku itu semuanya benar-benar beralur dari awal sampai akhir. Jadi nggak cuman beberapa koreo aja yang beralur, tapi semuanya. Aku nggak akan cuman fokus untuk di dance-nya aja, tapi aku akan nyelipin banyak adegan juga. Jadi secara bisa dibilang ini benar-benar musikal banget. Koreografi aku benar-benar aku buat semuanya musikal. Jadi dengan durasi yang panjang banget juga menurut aku. Shout out juga untuk para tim koreografer, yaitu Kabila dan juga Desa. Karena mereka berdua, musikal Teater Jungut Sari yang dibuat oleh tim musik yaitu Kak Sandy bisa dieksekusi dan juga bisa tervisualisasi dengan baik secara gerakan, secara inti cerita, makna, dan juga directing dari koreo itu sendiri. Sebenarnya aku juga berkaca dari pementasan sebelumnya sih. Karena pementasan sebelumnya itu aku pernah membuat sesuatu yang musikal juga, tapi nggak di seluruh part scene-nya, aku hanya di 1 atau 2 part aja yang aku buat musikal. Sedangkan yang sekarang ini aku akan buat di semuanya, jadi sebenarnya inspirasi utama aku ya dari pementasan sebelumnya. Kemudian dari artistik, kali ini kebetulan kita akan membuat pembaruan lagi yang tidak seperti tahun lalu yang hanya dijadikan pajangan. Mungkin kali ini kita lebih mengutamakan fungsional, entah itu dipakai ngedance ataupun berakting. Jadi kita banyak belajar dari pertunjukan tahun sebelumnya. Kita tidak menitik beratkan pertunjukan ini bagus dan spektakuler itu dari properti aja, tapi kita mencoba untuk menghasilkan sebuah inovasi dari visual mapping dan tata lampu itu menjadi penunjang dan menjadi bagian dari yang mencantikkan pertunjukan Jungut Sari nanti begitu. Jadi bukan terpisah. Kemudian dari makeup dan kostum juga
kita merancang bahwa pada kali ini kita mencoba untuk membuat sebuah kostum dan make up di mana konsepnya itu adalah surrealis. Bagaimana cara aku memvisualisasikan karakter dengan tetap menonjolkan sisi manusia dari karakter tersebut. Jadi kita tidak memaksa bagaimana kostum dan make up itu bisa nampak seperti aslinya yang akan dibawakan, tetapi kita menyesuaikan juga bagaimana kostum dan make up itu hanya menjadi penunjang ataupun kualitas daripada kostum dan juga make up tidak hilang. Jadi kita tidak memaksakan bagaimana permainan dari para aktor dan juga kabaret nanti. Titik beratnya ada di make up dan juga kostum gitu. Ya, kita tahu di Gianyar ini buminya seni. Jadi anak-anak di Sukawati ini punya tangan-tangan seni yang harus disalurkan. Jadi mungkin dengan mereka masuk teater bisa menyalurkan bakat seninya, baik itu membuat properti, seni peran, seni tari gitu. Jadi ya tangan seni itu berpengaruh di sini. Terkait dengan perkembangan operet ya, operet ini sebenarnya kan satu yang cukup pasti di Bali ya. Jadi operet ini kan gabungan antara opera maupun kabaret kan gitu ya. Jadi kolaborasi antara opera dan kabaret, di mana perpaduan antara bentuk drama begitu ya dengan gerak-gerak tari ya yang yang cenderung modern gitu kan ya. Jadi bahwasanya anak-anak bisa mendapatkan nilai-nilai lebih ya, nilai-nilai lebih dalam arti nilai kehidupan yang bisa diperoleh dari berproses berteater ini ya. Mereka bisa tahu bagaimana memanajemen waktu, manajemen proses ya, mulai dari perencanaan penggarapan, kemudian bagaimana cara menggarap sebuah karya teater, sampai dengan bagaimana merasakan vibes-nya di panggung ya, berhadapan dengan orang banyak ya. Dan aku juga cukup amazed dengan bagaimana aktor-aktor yang mengeksekusi musikal itu, karena fun fact, semua benar-benar murni menggunakan vokal dari aktor yang akan bermain. Jadi nanti masing-masing placement dari musikal yang ada itu vokal, suara, emosional dan rasa yang teman-teman penonton akan dengarkan hasil daripada aktor itu sendiri. Di awal-awal itu aku tuh bener-bener bingung buat nyari karakter Dr. Tera di diri aku. Jadi aku kayak bener-bener bingung Tera tuh orangnya kayak gimana sih, dia tuh gesturnya kayak gimana. Tapi lama-lama itu berkat dari bantuan kakak-kakak pelatih sama teman-teman aku, jadi aku mulai bisa mengenal Tera dan mulai bisa memerankan Tera. Itu adalah salah satu dari tugas aku sebagai ketua. Aku paham di dalam proyek ini cukup melelahkan, cukup menguras banyak tenaga kita dan emosi kita. Akan tetapi di saat itulah aku sebagai ketua punya peran penting untuk menjaga stabilitas dari kondisi dari teman-teman semua. Jadi pasti banyak banget kesulitan yang aku alami selama latihan-latihan, mulai dari gestur yang jelek segala macem, karena ini juga operet pertama aku. Tapi lama-kelamaan tuh aku sadar kalau karakter Hugo ini punya karakteristik dan pribadi yang mirip sama aku. Jadi kayak aku nggak perlu mencari-cari banyak tentang siapa itu Hugo. Jadi aku bayangin bahwa aku adalah Hugo. Hugo adalah aku yang berperan sebagai Rangers di hutan Wilderia. Satu kalimat yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semuanya nanti yang menonton interview ini, apabila kalian sudah menonton pementasan Jungkut Sari di OTW 2024, yaitu Kata Dunia Sihir, mungkin bagi kalian itu adalah pertunjukan yang sangat spektakuler dan sangat megah. Dan satu kalimat yang akan aku sampaikan, pertunjukan Let's Get Lost di OTW 2025 kali ini akan sangat jauh lebih spektakuler dibandingkan pementasan itu.